Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erda Fendi Pradana dari jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Teknik Alat Berat. Saya dari kelas 1E nomor absen 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang fundamental engine system. Kali ini saya akan memiliki topik engine air intake and exhaust system. Nah, oleh karena itu, saya akan langsung masuk kepada topik hari ini. Nah, yang pertama-tama, apa sih engine air intake and exhaust system itu? Jadi, engine air intake and exhaust system itu terbagi menjadi dua pada dasarnya. Ada air intake system atau sistem pemasukan udara, dan ada air exhaust system atau sistem pembuangan. Sistem-sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol jumlah masuk dan keluarnya udara pada engine. Karena engine yang efisien memerlukan jumlah udara yang tepat dan gas buang dapat keluar dengan bebas tanpa hambatan. Nah, di sini air intake system adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol dan menyediakan pemasukan udara ke ruang bakar atau combustion chamber. Karena engine membutuhkan udara yang bersih dan cukup untuk melakukan proses pembakaran yang sempurna. Jika udaranya kurang, maka proses pembakaran ini tidak akan sempurna. Juga jika udaranya kotor dapat membuat keausan pada combustion chamber. Kemudian, selanjutnya adalah air exhaust system atau sistem pembuangan, yang merupakan sistem pengontrol pengeluaran udara atau gas buang. Sistem ini bertujuan untuk mengontrol pembuangan gas buang atau exhaust gas yang keluar dari combustion chamber agar bebas dari hambatan dan menjauhi kabin operator atau engine itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis air intake and exhaust system di sini. Tentunya pasti ada beberapa jenis dong yang digunakan pada Caterpillar. Nah, sistem ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu naturally aspirated engine dan turbocharger engine. Kemudian, dari jenis turbocharger itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu turbocharger engine yang hanya menggunakan turbocharger. Kemudian ada juga turbocharger aftercooler engine yang menggunakan turbocharger sebagai komponen yang membantu suplai udara dan juga membantu aftercooler yang berfungsi untuk membantu mendinginkan udara sebelum masuk ke ruang bakar atau combustion chamber. Aftercooler itu sendiri dibagi menjadi tiga tipe, yaitu ATAAC atau air to air aftercooler, kemudian ada JWAC atau jacket water aftercooler, dan juga ada SCAC atau separated circuit aftercooler. Nah, untuk penjelasan tentang aftercooler ini akan saya jelaskan pada bagian-bagian komponen nanti. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang naturally aspirated. Naturally aspirated itu sendiri merupakan sistem pemasukan udara ke dalam combustion chamber atau ruang bakar secara alamiah. Nah, hal ini dapat terjadi karena keadaan vakum pada combustion chamber saat langkah intake, yang dapat menyebabkan udara masuk atau terhisap melalui pre-cleaner, kemudian air cleaner, dan intake manifold. Hal ini juga dibantu oleh atmospheric pressure atau tekanan atmosfer yang ada di bumi yang akan mendorong udara masuk ke combustion chamber. Nah, kemudian ada jenis-jenis turbocharger. Pada sistem ini menggunakan komponen turbocharger untuk menggunakan suplai atau membantu suplai udara yang masuk ke combustion chamber. Yang terakhir ada jenis turbocharger aftercooler. Jenis ini menggunakan bantuan turbocharger untuk membantu suplai udara yang masuk ke sistem dan juga menggunakan bantuan dari aftercooler yang berfungsi untuk membantu mendinginkan udara yang akan masuk ke combustion chamber. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja sih yang digunakan pada air intake and exhaust system itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan langsung pada jenis turbocharger aftercooler, karena pada jenis ini adalah yang memiliki komponen terlengkap. Nah, langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem ini. Sistem ini bekerja mulai dari pre-cleaner, kemudian air cleaner, yang selanjutnya akan diteruskan menuju turbocharger bagian compressor wheel, dan diteruskan menuju aftercooler, kemudian masuk ke intake manifold yang akan dibagi menuju setiap combustion chamber. Nah, dari proses pembakaran atau combustion chamber ini, udara akan mengalir atau exhaust gas akan mengalir ke exhaust manifold
yang terhubung ke turbocharger bagian turbine wheel, kemudian dibuang menuju muffler dan diarahkan oleh exhaust stack. Nah, saya akan langsung ke komponen yang pertama, yaitu pre-cleaner. Pre-cleaner di sini ditunjukkan oleh nomor 1. Pre-cleaner terletak pada lokasi sebelum udara masuk ke air cleaner. Tujuan penggunaan pre-cleaner di sini adalah untuk menyaring partikel-partikel debu atau kotoran yang lebih besar sebelum memasuki air cleaner. Hal ini akan meningkatkan usia pada pemakaian air cleaner. Dalam pre-cleaner terdapat dua jenis yang berbeda. Yang pertama adalah pre-cleaner sederhana dengan tipe Cyclone Tube Exhaust Dust Eject Pre-cleaner. Kemudian juga terdapat jenis pre-cleaner spirally fed drum yang biasanya digunakan pada unit-unit Caterpillar. Nah, saya akan langsung ke komponen yang kedua, yaitu air cleaner yang ditunjukkan oleh nomor 2. Setelah udara masuk melalui pre-cleaner, udara akan mengalir menuju air cleaner. Air cleaner di sini berfungsi untuk menyaring kotoran atau kontaminan dengan ukuran partikel yang lebih kecil dari pre-cleaner. Pada air cleaner terdapat elemen penyaring yang akan memisahkan material debu pada udara sebelum memasuki engine itu sendiri. Pada air cleaner ini terdapat dua jenis, yaitu primary air cleaner dan secondary air cleaner. Pada beberapa air cleaner dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kevakuman yang ada dan juga ada yang menggunakan service indikator atau komponen petunjuk perawatan atau indikator yang memantau besarnya hambatan yang melalui air cleaner, sehingga kita bisa tahu apabila filter itu tersumbat. Nah, pada indikator ini terdapat membran yang akan naik jika terjadi kevakuman. Nah, untuk sensor itu sendiri, jika air cleaner menggunakan sensor, maka jika terjadi kevakuman, maka sinyal akan dikirimkan menuju monitor. Nah, di air cleaner juga ada dua jenis elemen. Yang pertama adalah dry element. Dry element di sini adalah yang paling umum digunakan dan terbuat dari lipatan-lipatan kertas yang digunakan untuk menyaring debu atau partikel-partikel kotor. Air filter jenis ini memerlukan penggantian dan pembersihan apabila service indikator atau sensornya menunjukkan tanda-tanda kevakuman, atau jika pada service indikator menunjukkan warna merah, dan dibersihkan dengan udara kering bertekanan maksimum 30 psi dengan cara menyemprotkan dari bagian dalam keluar dengan sudut tertentu. Jenis selanjutnya adalah air safe air cleaner yang terbuat dari lipatan fiber yang dilapisi dengan cairan fluida khusus yang biasanya digunakan pada marine engine. Nah, langsung saja ke komponen selanjutnya adalah turbocharger yang ditunjukkan pada nomor 3. Seperti yang saya jelaskan di awal, turbocharger adalah komponen yang berfungsi untuk membantu suplai udara untuk meningkatkan tenaga dan menstabilkan tenaga. Di sini, cara kerjanya adalah dengan cara memanfaatkan energi atau tekanan dari gas buang atau exhaust gas. Turbocharger menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putaran kompresor pada turbocharger menghisap udara untuk masuk dan menekan kemudian mengalirkan udara menuju silinder atau combustion chamber. Peningkatan tekanan udara setelah turbocharger dinamakan burst pressure. Pada turbocharger terdapat dua bagian, yaitu compressor wheel dan turbine wheel. Udara akan masuk karena dihisap oleh compressor wheel. Nah, compressor wheel ini sendiri digerakkan oleh turbine wheel yang bergerak karena tekanan dari gas buang atau exhaust gas. Penghubung kedua bagian ini adalah center shaft, sehingga tidak heran dong jika kedua komponen ini berputar bersamaan karena mereka dihubungkan oleh satu shaft yang sama. Kemudian juga ada turbocharger yang dilengkapi dengan wastegate. Wastegate di sini berfungsi sebagai komponen yang membuang gas melalui bypass tube ketika tekanan pada saluran gas buang terlalu tinggi. Nah, wastegate ini terletak sebelum bagian dari turbine wheel pada turbocharger. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen aftercooler yang ditunjukkan oleh nomor 5. Pada awal video saya telah menjelaskan jenis-jenis aftercooler. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika turbocharger menekan udara untuk masuk atau masuk ke dalam sistem, otomatis udara akan mengalami peningkatan tekanan atau kenaikan suhu juga. Jika suhu udara meningkat, maka tingkat density atau tingkat kerapatan udara itu berkurang. Oleh karena itu dibutuhkannya aftercooler. Aftercooler di sini berfungsi untuk membantu sistem dalam mendinginkan udara untuk meningkatkan tingkat density atau tingkat kerapatan udara itu sendiri.
sehingga efisiensi dan jumlah udaranya akan meningkat. Terdapat 3 jenis aftercooler yang biasanya digunakan pada engine Caterpillar yang seperti saya sudah sebutkan di awal. Yang pertama yaitu JWAC atau Jacket Water Aftercooler. Singkatnya, aftercooler ini menggunakan metode pendinginan udara menggunakan cairan yang sama dengan coolant engine. Coolant akan mengalir melalui aftercooler core untuk didinginkan menggunakan udara atau mendinginkan udara dengan coolant tersebut. Yang kedua yaitu ATAAC atau Air to Air Aftercooler. Pada sistem ini, aftercooler yang digunakan untuk mendinginkan udara akan didinginkan oleh udara yang berasal dari fan engine yang akan membuat udara mengalir melintasi aftercooler core. Sistem jenis ini biasanya sering digunakan pada kendaraan dengan kecepatan tinggi seperti off-highway truck karena udara di sini didinginkan dengan udara. Yang terakhir yaitu ada SCAC atau Separated Circuit Aftercooler. Pada sistem ini, proses pendinginan udara menggunakan air atau coolant dari luar sistem dengan rangkaian pendingin udara yang terpisah dari pendingin yang digunakan pada jacket water engine. Biasanya sistem ini digunakan pada marine engine karena dapat memanfaatkan air laut untuk mendinginkan udara tersebut. Nah, komponen selanjutnya yang ditunjukkan dengan nomor 4 yaitu intake manifold. Di sini, intake manifold sendiri berfungsi untuk membagi dan mengalirkan udara menuju tiap-tiap silinder. Setelah dari proses pembakaran, maka udara atau gas buang akan keluar menuju exhaust manifold seperti yang ditunjukkan dengan nomor 6. Kemudian disalurkan lagi menuju turbocharger pada bagian turbine wheel yang akan memutar wheel pada turbocharger untuk membantu proses penghisapan. Kemudian setelah dari turbocharger, gas buang ini akan dialirkan menuju muffler. Muffler di sini ditunjukkan oleh nomor 8 yang memiliki fungsi untuk meredam kebisingan dan menciptakan back pressure. Nah, setelah dari muffler, terdapat komponen terakhir yang ditunjukkan oleh nomor 7 yaitu exhaust stack. Exhaust stack sendiri di sini berfungsi untuk mengarahkan arah pembuangan gas buang agar gas buang itu tidak mengarah ke bagian operator atau cabin dan juga tidak mengarah ke engine. Nah, di sini saya akan memberikan compare 2 unit atau dengan 2 sistem yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan 2 unit sebagai contoh untuk pembahasan. Pada unit 3 Excavator 320D2 merupakan unit dengan sistem air intake jenis turbocharger aftercooler. Dan pada unit wheel loader 914G menggunakan sistem air intake jenis turbocharger. Nah, perbedaan pada kedua unit ini sudah terlihat dari perbedaan penggunaan jenis sistemnya. Tentunya, komponen-komponen yang digunakan juga pasti berbeda dong. Nah, perbedaan yang menonjol terletak pada penggunaan komponen aftercooler. Unit Excavator 320D2 menggunakan aftercooler untuk mendinginkan udara dan servis indikatornya berupa sensor yang terletak langsung pada body air cleaner. Sedangkan pada unit wheel loader 914G tidak menggunakan aftercooler untuk mendinginkan udara, sehingga udara tidak didinginkan dan udara dari turbocharger langsung masuk ke ruang bakar. Dan pada air cleanernya atau pada body air cleanernya, indikatornya menggunakan jenis service indikator. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini di topik air intake and exhaust system. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.